Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Difta Restika Hesa dengan NIM 0401519040 kelas reguler A2. Pada hari ini, hari Rabu, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Menumbuhkan Disposisi Matematis Siswa melalui Media Pembelajaran Matematika kelas 8 SMP. Nah, di sini ya, awalnya kita ada peta konsep. Peta konsepnya berawal dari kita mempunyai masalah. Setelah kita mempunyai masalah, kita akan kembangkan pada latar belakang masalah. Setelah dikembangkan pada latar belakang masalah ini, kita rumuskan pada permasalahan. Setelah dirumuskannya permasalahan, lalu penelitian yang kita akan teliti itu bertujuan untuk apa? Itu ada pada tujuan penelitian. Kemudian, tujuan penelitiannya sudah kita ketahui, lalu manfaat penelitiannya itu apa? Ada pada urgensi penulisan. Nah, masalah yang kita akan teliti itu harus berlandaskan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang kita akan teliti. Yaitu di sini kajian teorinya ada dua. Ya, yang pertama media pembelajaran, yang kedua disposisi matematis. Nah, jenis penelitian yang kita gunakan itu apa? Metodenya itu apa? Terus subjek penelitiannya itu siapa? Lokasi penelitian itu di mana? Instrumen-instrumen yang digunakan itu apa saja? Itu berada pada metode penelitian di sini. Kemudian, setelah kita melakukan penelitian, kita mendapatkan hasil. Nah, hasil tersebut kita akan sajikan pada hasil kajian dan pembahasan. Setelah itu, kita sudah memperoleh hasil kajian dan pembahasan, kita simpulkan. Nah, tadi awalnya kita mempunyai masalah. Nah, masalah yang berkaitan untuk penelitian kali ini apa sih? Nah, itu di sini ada 3. Yang pertama, siswa bersikap pasif. Yang kedua, pelajaran matematika membosankan dan sulit. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Nah, yang pertama, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh seiring perkembangan zaman, teknologi sangat berpengaruh pada perkembangan proses pembelajaran, terutama dalam sistem penyampaian informasi melalui pemanfaatan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum 2013, yang menempatkan bahwa pelaksanaan dalam pembelajaran untuk pembentukan kompetensi serta karakter siswa. Berdasarkan hasil observasi pada kelas 8C di SMP Negeri 10 Cirebon, terdapat beberapa kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika. Di antaranya yaitu siswa bersikap pasif dalam pembelajaran matematika. Kemudian, hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 5 orang siswa secara acak yang mengatakan bahwa pelajaran matematika itu membosankan dan sulit, sehingga perlu diimbangi dengan pembelajaran yang inovatif agar pemahaman konsep melekat erat pada diri siswa. Nah, salah satunya pembelajaran yang inovatif ini dengan media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting untuk menarik perhatian, kepercayaan diri, sehingga meningkatkan motivasi. Hal tersebut berlaku pada siswa sekolah menengah pertama yang belum mampu berpikir secara formal membutuhkan media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran sangat dibutuhkan pada siswa SMP, khususnya pada pelajaran matematika. Karena notabene, matematika itu sesuatu yang abstrak, sehingga pada siswa SMP perlu digunakan media pembelajaran yang tepat untuk memahami konsep siswa dan menarik perhatian siswa. Nah, di sini tadi media pembelajaran itu berkaitan dengan perhatian, kepercayaan diri, dan motivasi. Ketiganya itu berkaitan dengan disposisi matematis, kemampuan dasar matematika.
sini disposisi matematis merupakan salah satu domain yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Beberapa aspek pada disposisi matematis yaitu sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah matematika. Nah, dari latar belakang yang kita udah tadi jelaskan, itu di sini ada permasalahan yang akan diselesaikan dalam kajian artikel kali ini, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana klasifikasi disposisi matematis siswa pada pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Yang kedua, ada bagaimana peran media pembelajaran dalam menumbuhkan disposisi matematis siswa pada materi sistem linear 2 variabel kelas 8 SMP. Nah, sesuai dengan permasalahan yang tadi telah disampaikan, bahwa tujuan kajian dalam artikel kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui klasifikasi disposisi matematis siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, mengetahui peran media pembelajaran dalam menumbuhkan disposisi matematis siswa pada materi sistem linear 2 variabel kelas 8 SMP. Urgensi yang diharapkan penulisan artikel ini adalah ada dua. Yang pertama, guru dapat mengetahui disposisi matematis siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, guru mampu memfasilitasi melalui media pembelajaran untuk menumbuhkan disposisi matematis siswa. Nah, tadi kajian teori yang digunakan dalam penelitian kali ini yang berlandaskan itu ada dua. Yang pertama ada media pembelajaran, yang kedua ada disposisi matematis. Yang pertama, media pembelajaran. Nah, menurut pendapat Kozma pada tahun 1991, media sebagai proses yang saling melengkapi di mana representasi dibangun dan prosedur dilakukan. Kadang-kadang oleh pelajar dan kadang-kadang juga oleh medianya. Pendapat lain menurut Rogers pada tahun 2005, media pembelajaran yaitu salah satu aspek penting dalam motivasi belajar siswa. Selanjutnya, menurut pendapat Jamara dan Zain dalam Setiadi dan Kohar pada tahun 2017, media pembelajaran dapat menarik minat siswa dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar matematika serta menarik minat siswa dalam belajar matematika. Nah, media pembelajaran yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu media pembelajaran interaktif dan media pembelajaran langsung dengan menggunakan alat peraga pada pokok bahasan SPL DV. Selanjutnya ada disposisi matematis. Menurut NCTM pada tahun 1989 merupakan hubungan sikap dan apresiasi dengan kecenderungan untuk berpikir dan bertindak secara positif. Bagaimana siswa memandang dan menyelesaikan permasalahan matematika? Apakah percaya diri, berminat, tekun, dan berpikir fleksibel untuk mencari berbagai macam alternatif penyelesaian masalah? Sehingga disimpulkan bahwa disposisi matematis ini berkaitan dengan sikap dan apresiasi berpikir dan bertindak pada menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, selanjutnya ada indikator disposisi matematis. Menurut NCTM pada tahun 1989, indikator disposisi matematis ini ada 7. Yang pertama, percaya diri dalam menggunakan matematika. Yang kedua, mengkomunikasikan ide-ide, memberi alasan, fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematis, dan mencoba berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, bertekad,
kuat, gigih, ulet, dan dalam menyelesaikan tugas matematika. Selanjutnya yang keempat, ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan dalam bermatematika. Yang kelima, melakukan refleksi diri terhadap cara berpikir. Selanjutnya yang keenam, menghargai aplikasi matematika. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengapresiasi peranan matematika. Selanjutnya, pendapat lain oleh Maria et al. Pada tahun 2015, disposisi matematis ini berkaitan dengan 4 nilai matematika, yaitu yang pertama, kepercayaan diri, yang kedua, kesenangan pada matematika, yang ketiga, motivasi, yang terakhir, sikap. Selanjutnya ada pendapat Hawking dalam Fatimah pada tahun 2018. Itu indikator disposisi matematis itu ada 7. Yang pertama, kepercayaan dalam menggunakan matematika menyelesaikan masalah. Yang kedua, fleksibilitas dalam menyelidiki ide-ide matematika dan mencari metode alternatif penyelesaian masalah. Yang ketiga, rajin melakukan tugas matematika. Yang keempat, minat, rasa ingin tahu dalam matematika. Yang kelima, cenderung memantau. Yang keenam, menilai aplikasi matematika untuk situasi lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apresiasi. Nah, adapun indikator yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu ada 7. Yang pertama, kepercayaan diri. Yang kedua, fleksibel dalam bermatematika. Yang ketiga, rasa ingin tahu terhadap matematika. Yang keempat, senang dalam belajar matematika. Yang kelima, minat dalam belajar matematika. Yang keenam, penghargaan siswa terhadap kegunaan matematika. Yang ketujuh, apresiasi terhadap peran matematika. Nah, selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan disposisi matematis siswa serta peran media pembelajaran dalam menumbuhkan disposisi matematis siswa kelas 8 SMP. Nah, observasi yang dilakukan pada saat pembelajaran di SMP Negeri 10 Cirebon pada saat materi SPLDV atau sistem linear 2 variabel ini dilakukan dengan instrumen angket diberikan 12 pernyataan melalui Google Form. Nah, instrumen yang digunakan untuk disposisi matematis ini berdasarkan Fitriana et al. Pada tahun 2018 dalam bentuk skala Likert dengan 4 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di SMP Negeri 10 Cirebon. Nah, subjek penelitiannya yaitu kelas 8 SMP, siswa kelas 8 SMP. Adapun sampelnya pada penelitian ini yaitu 25 orang siswa SMP kelas 8C. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Nah, berikut ini kriteria disposisi matematis. Ini menurut Fitriana et al. Pada tahun 2018 dikategorikan ada 3 kemampuan disposisi matematis itu ada 3. Yang pertama rendah, sedang, tinggi. Adapun rentang nilainya untuk kategori rendah yaitu nilainya kurang dari 58,5. Kategori sedang berkisar di antara nilai 5,8, lebih dari 5,8, kurang dari sama dengan 65,5, dan kategori tingginya lebih dari 65,5. Nah, ini adapun hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian kali ini dengan menggunakan skala Likert, yaitu ada 7 ya, 7 indikator. Yang pertama, kepercayaan diri, fleksibel dalam bermatematika. Yang ketiga, rasa ingin tahu terhadap matematika.
Yang keempat, senang dalam belajar matematika. Yang kelima, minat dalam belajar matematika. Yang keenam, penghargaan siswa terhadap kegunaan matematika. Yang ketujuh, apresiasi terhadap peran matematika. Nah, adapun pembahasannya, yang pertama dulu, kepercayaan diri. Berdasarkan hasil angket, rata-rata kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika melalui media pembelajaran pada pokok bahasan SPLDV diperoleh nilainya 66,7%. Ini berkategori tinggi. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan diri siswa itu tinggi. Dapat dilihat dari siswa dapat mengerjakan soal yang diberikan guru, percaya diri memberikan ide dan penjelasan presentasi saat diskusi di depan kelas. Yang kedua, fleksibel dalam bermatematika. Berdasarkan hasil angket, rata-rata siswa dalam fleksibel bermatematika melalui media pembelajaran pada pokok bahasan SPLDV nilainya hasilnya itu 65,6%. Nah, ini hasil nilai ini berkategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa dalam mencari tambahan materi ini jarang mengandalkan cara dari guru. Jadi, siswa menggunakan cara-cara yang bervariasi untuk memecahkan masalah dengan dorongan guru. Yang ketiga, rasa ingin tahu terhadap matematika. Berdasarkan hasil angket, rata-rata dalam keingintahuan terhadap matematika melalui media pembelajaran pada pokok bahasan SPLDV hasilnya yaitu 70,1%. Nah, ini berkategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki tingkat rasa ingin tahu terhadap matematika. Nah, dapat dilihat dari siswa ingin mencoba menyelesaikan soal-soal kuis pada media pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu pada pokok bahasa SPLDV. Yang keempat, berikutnya, senang dalam belajar matematika. Berdasarkan hasil angket, rata-rata siswa dalam senang belajar matematika melalui media pembelajaran pada pokok bahasan SPLDV hasilnya yaitu 76,8%. Nah, ini berkategori tinggi. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa senang dalam belajar matematik melalui media pembelajaran. Dapat dilihat dari siswa menyelesaikan soal dan permasalahan pada media yang telah disediakan. Kemudian ada minat dalam belajar matematika. Berdasarkan hasil angket, rata-rata siswa dalam minat belajar matematika melalui media pembelajaran dengan pokok bahasan SPLDV hasilnya yaitu 76,8%. Nah, ini berkategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa minat dalam belajar matematika. Nah, ini bisa dilihat dari siswa tertarik dalam belajar matematika dengan media yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, indikator disposisi matematis selanjutnya yaitu penghargaan siswa terhadap kegunaan matematika. Nah, berdasarkan hasil angket, rata-rata siswa dalam penghargaan siswa terhadap kegunaan matematika melalui media pembelajaran pada pokok bahasan SPLDV hasilnya yaitu 73,5%. Nah, ini berkategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa menghargai kegunaan matematika melalui media pembelajaran ini tinggi. Dapat dilihat bahwa siswa menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, indikator disposisi yang terakhir yaitu apresiasi terhadap peran matematika. Berdasarkan hasil angket, rata-rata siswa dalam apresiasi terhadap peran matematika melalui media pembelajaran pada pokok bahasan SPLDV ini hasilnya 77,5%. Nah, ini berkategori tinggi.
Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa menghargai kegunaan matematika melalui media pembelajaran yang tinggi. Nah, ini bisa dilihat dari siswa menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, apresiasi terhadap peran matematika. Nah, berdasarkan hasil angket, rata-rata siswa dalam apresiasi terhadap peran matematika melalui media pembelajaran SPLDV hasilnya 77,5% untuk kategori yang tinggi. Nah, hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa siswa dalam apresiasi terhadap matematik ini dengan menggunakan media pembelajaran ini, siswa dapat menyebutkan peran-peran matematika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pokok bahasa SPLDV. Nah, setelah itu, yang terakhir kesimpulannya dari hasil penelitian yang tadi, yaitu dari uraian pembahasan di atas, bahwa rata-rata presentasi 7 komponen yang disposisi matematis itu berkategori tinggi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui media pembelajaran dapat menumbuhkan disposisi matematis siswa, khususnya pada pokok bahasa SPLDV. Nah, peran media ini terhadap pembelajaran matematika sebagai perantara untuk menarik minat siswa dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika, sehingga menimbulkan sikap positif. Sikap positif ini dapat berpengaruh dengan kesuksesan dalam belajar matematika. Oke, ini referensi yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Dan sekian presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.